Baik, rundown-nya sudah terlihat di layar teman-teman. Bisa beri bantu konfirmasi. Sudah, Bang. Oke, baik. Yes, lihat bro. Kita langsung saja mulai. Sudah, Bang. Perkenalkan dulu, saya ya sudah dikenalkan Masnya, tapi mungkin ada yang belum clear juga. Saya akan memperkenalkan dirinya dengan metode whiteboard animation sendiri. Dan saya percaya pada waktunya nanti kalau kita belajar, teman-teman juga akan bisa bikin yang seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan suaranya ada dan gambarnya ada. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Tigor Bersot. Arti di balik nama saya adalah Tigor dari bahasa Batak, artinya lurus. Sementara Boraspati bisa dikatakan unik karena berarti cicak. Bisa ditemui di rumah adat Batak Toba. Tapi juga arti lainnya adalah hari Kamis. Karena saya lahir pada hari Kamis saat itu. Lahir di Balikpapan 19 Juni 1986. Zodiak Gemini memiliki kakak perempuan yang kini bermukim di Dallas, negeri paman saya. Saya kuliah di Bandung, jurusan desain interior. Hobi saya adalah menggambar, membuat konten, membaca, main game, pingpong, futsal, dan juga main drum. Darah seni mengalir dari ibu saya yang memang jago sketsa. Sementara bapak saya adalah seorang teknik fisika. Kakak saya seorang arsitek, interior designer, dan juga ilustrator. Kalau saya sendiri bekerja sebagai ilustrator dan juga konsep artis. Tugasnya gambar dan membuat konsep untuk animasi dan sejenisnya. Saya sudah menikah, memiliki istri bernama Dwi Utapia, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tabita Raya Sidauru. Kami tinggal di Serpong, Tangerang Selatan, dan saat ini terus menikmati membantu pelayanan yang ada di wilayah regional barat untuk pasutri muda dan juga alumni muda. Salam kenal teman-teman. Oke, semoga cukup clear. Kita lanjut lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya ke rekan-rekan sekalian, berapa banyak dari teman-teman yang sudah pernah mendengar atau tahu apa itu whiteboard animation? Mungkin bisa kita close dulu, saya pengen lihat, mungkin bisa acungkan tangan atau seperti apa. Oke, rata-rata tahu ya? Oke, ada yang juga belum tahu, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Mari kita lihat lagi. Oke, masih terlihat disclaimer di layar? Saya cuma mau memastikan aja, takutnya saya sendiri ngomong kemana, gambarnya kemana. Bisa dibantu? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, sebelum makin jauh saya perlu menyatakan dulu hal ini gitu ya. Kalau saya sendiri masih terus belajar dalam hal ini. Jadi kemajuan teknologi software baru gitu ya, itu menuntut memang harus terus mau belajar dan eksperimen karena selalu update dengan pendekatan baru. Jadi saya pun masih terus belajar dalam hal ini, tapi cuma wadah ini adalah sesi untuk sharing, bukan mengajari. Jadi saya mau sharing aja gitu apa yang setelah saya pelajari dalam hal whiteboard. Jadi mohon masukannya dan koreksi juga bahkan kalau ada yang masih keliru. Lalu harapannya tidak berhenti sampai di sini seperti yang kata Mas Setia tadi sudah sampaikan. Ada keberlanjutan. Harapannya bahkan timbul ide-ide kolaborasi mengembangkan orang-orang kreatif yang memang ada potensi lah selama ini tapi tidak terkuak gitu ya, kayak terbuka. Tujuannya jelas untuk memperkaya komunitas kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi mengapa whiteboard animation? Kenapa harus whiteboard animation? Sebelum lebih jauh, mungkin ada kayak ilmu general ya, ilmu umum tentang video presentasi dulu. Kita perlu tahu juga sebelum lebih jauh ke whiteboard animation, pengen share juga macam-macam dari video presentasi. Ini saya juga dapat dari artikel dan video-video orang-orang yang sudah menemukannya gitu ya, macam-macamnya seperti ini.
Jadi jenis video presentasi itu ada video cerita, video yang bertujuan memaparkan cerita. Video dokumenter, video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata, namanya juga dokumenter. Berikutnya video informasi. Video ini bertujuan memaparkan sebuah berita, jadi ada dasar fakta dan akuratnya. Video presentasi, video yang bertujuan mengkomunikasikan ide atau gagasan. Yang terakhir, video pembelajaran atau edukasi. Video ini bertujuan memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Dan saya berpikir bahwa whiteboard animation sejauh ini kuat di video cerita, di video presentasi, dan juga video pembelajaran edukasi. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa bisa berkembang ke video dokumenter atau informasi. Fungsi video presentasi, untuk apa sih kita perlu tahu gitu? Apa sih perlunya video presentasi? Yang nomor satu jelas untuk memaparkan informasi. Informasi yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Yang kedua, mempengaruhi. Presentasi video dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi didorong lewat video. Yang berikutnya, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Jadi demi tercapainya suatu tujuan penyampaian ide atau gagasan, presentasi video turut mendukung, memberi arahan, bimbingan, motivasi, dan menginspirasi pendengar untuk akhirnya mau melakukan suatu tindakan. Ini yang banyak ditemui di YouTube dengan video-video yang ada. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah untuk melakukan penjualan. Di masa-masa seperti sekarang, memang segala metode bisa dilakukan dan salah satunya dengan whiteboard animation. Ini berkaitan dengan perusahaan yang ingin mempromosikan produknya. Berikutnya, membuat suatu ide atau gagasan. Video presentasi untuk membuat ide gagasan. Dengan ini bertujuan untuk memunculkan ide gagasan dari para peserta yang melihat. Yang terakhir, memperkenalkan diri, organisasi, atau perusahaan. Presentasi dengan tujuan memperkenalkan diri bisa digunakan ketika ingin memperkenalkan profil diri dan perusahaan. Kurang lebih seperti yang perkenalan tadi. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat dalam menyampaikannya. Kurang lebih kita sudah belajar tentang macamnya video presentasi dan fungsinya. Jadi belum clear nih, kenapa kita harus whiteboard animation, masih banyak pilihan yang lain. Jadi menurut seorang marketing industri influencer bernama Krista Neher, saya nggak tahu nyebutnya seperti itu betul atau tidak, Krista Neher, otak manusia itu dapat memproses gambar sampai dengan 60.000 kali lebih cepat ketimbang kata-kata saja. Jadi intinya, dengan menggunakan sebuah gambar, dapat menyampaikan informasi jauh lebih banyak dibanding kata-kata. A picture is worth 1,000 words. Jadi, saya pikir benar adanya, dan hal inilah yang kurang lebih dimiliki oleh pendekatan whiteboard animation. Dengan zaman yang semakin cepat, orang tidak punya banyak waktu untuk menyerap semua informasi, dibutuhkan cara yang cepat, tapi juga efektif dan menarik, agar pesannya bisa dapat dimengerti. Berikut adalah video dari cramgallery.com, salah seorang whiteboard animator yang ada di YouTube. Semoga videonya bisa disaksikan dengan baik dan suaranya juga keluar. Selamat menyaksikan. So you have this amazing idea, but how do you share this idea with the world in a way that is both fun and engaging? The answer? A whiteboard animation, the fun and simple way to effectively engage your audience. Transform a boring lecture into an entertaining visual experience. Change a dull corporate PowerPoint into a memorable journey, or simply create a kick-ass video. From genetic engineering to deep sea exploration, whiteboard animations can cover it all. Get yours today at cramgallery.com. Jadi kalau dari rekan kita cramgallery.com tadi, dia dapat mengambil kesimpulan bahwa keunggulan dari whiteboard animation adalah kurang lebih fun, menyenangkan, simple, karena
tidak kompleks, tidak terlalu kompleks dibandingkan pendekatan lain seperti animasi berwarna yang harus digerakkan orangnya dan lain sebagainya. Engaging, menarik, jelas menarik karena seperti melihat gambar tapi yang di papan tulis tapi bisa dengan sedikit animasi dan pergerakan yang cepat, jadi lebih menarik, ditambah lagu dan lain sebagainya. Unik, unik jelas karena bisa membedakan positioningnya di pasar market yang ada. Jadi kurang lebih inilah keunggulannya whiteboard animation. Fun, simple, engaging, dan unik. Lalu, ternyata whiteboard animation ada teknik-tekniknya. Singkat cerita ya ada dua sebetulnya. Kalau tadi Creme Gallery, diperhatikan itu menggunakan gambar tangan. Jadi kalau yang cara manual dari whiteboard animation, menggunakan gambar tangan dari awal hingga akhir. Jadi dengan dengan pendekatan manual ini, sangat mengandalkan kemampuan menggambar. Lalu, berikutnya perlu mencari sendiri lagu pengiring. Kayak tadi juga menarik karena ada lagu pengiring. Kalau nggak ada lagu pengiring pasti boring dan tidak terlalu menarik ya. Nah, jadi karena pendekatannya tradisional, manual, dia harus sendiri cari riset, download ke internet atau bikin sendiri seperti itu. Manual yang lainnya adalah merekam suara narasi atau voice overnya itu dengan medium terpisah, nggak langsung bisa di satu tempat. Itu kalau manual. Dan untuk waktu berbicara tentang durasi membuatnya ya bisa dibilang jauh lebih lama karena prosesnya sangat menantang ya, harus bisa gambar dan bahkan tadi mewarnai, habis itu dianimasikan. Kurang lebih seperti itu kalau manual. Nah, di zaman sekarang ini dengan segala teknologi software yang makin berkembang, muncullah pendekatan digital atau komputerisasi menggunakan komputer. Inilah teknik whiteboard animation yang akan kita pelajari, yaitu menggunakan software yang mempermudah proses. Dilengkapi fitur seperti database gambar yang sudah tersedia. Jadi, tidak mengharuskan orang bisa gambar dulu baru bisa whiteboard. Karena sudah terdapat database gambarnya yang tinggal bisa diakses. Berikutnya, dengan teknik digital, memiliki fitur merekam suara narasinya langsung di software. Nanti akan kita coba, mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi ngerekamnya langsung di software, tidak perlu mic khusus atau apapun. Meski memang kualitasnya memang tidak optimal mungkin, tapi sudah dirasa cukup. Yang berikutnya dilengkapi database lagu background. Jadi tidak usah pusing, aduh aku harus cari downloadan yang kemana ya, aduh genrenya yang ke apa, karena di software ini sudah ada semua. Tinggal dicari yang sesuai, habis itu ya tinggal disertakan di file whiteboardnya. Kemudian untuk video yang sederhana, soal durasi bisa diselesaikan dengan cukup cepat. Ini yang mudah-mudahan kita bisa tes bareng-bareng gitu ya. Kita tes dari awal sampai akhir kurang lebih selama itu saja. Gitu. Tapi kalau memang videonya ingin lebih kompleks, jalan ceritanya lebih panjang, informasi yang mau disampaikan lebih banyak, memang akan tetap butuh waktu lama. Jadi hal ini perlu kita ketahui bersama. Meski memang software mempermudah, tapi bukan berarti jadi sangat cepat. Padahal informasi yang mau disampaikannya sangat banyak. Jadi perlu disesuaikan juga dengan tujuan utama dari masing-masing kita mau nyampaikan apa melalui whiteboard animation. Kurang lebih itu teknik whiteboard animation. Karena kita tadi akan fokus di digital, jadi akan ada software yang saya sudah share ke rekan-rekan, namanya VideoScribe. Tapi sebelum masuk ke VideoScribe, kita akan sedikit membahas komparasinya sama saingannya, namanya Doodly. Jadi ada VideoScribe, ada Doodly. Sebetulnya ada banyak software-software lain, tapi yang memang secara khusus membahas dan memang spesialis dalam whiteboard animation, setahu saya memang dua ini, yaitu VideoScribe sama Doodly. Saya coba bikinkan tabel singkatnya, apa sih bedanya, kenapa sih harus VideoScribe, kenapa Doodly. Jadi memang persaingan ini cukup ketat lah ya, bagaimana mereka menjual software masing-masing.
Tapi yang kelebihan VideoScribe bisa dilihat free. Maksudnya adalah free. Kita bisa tes dulu 7 hari free trial, tidak perlu bayar apapun. Tapi memang dibutuhkan sign up seperti yang teman-teman sudah lakukan. Baru setelah 7 hari bebas memutuskan aku akan lanjut beli yang full atau tidak. Tapi masih diberi kesempatan melihat fitur-fiturnya, merasakan gimana sih menggunakannya. Jadi untuk tes kita bersama, saya pikir VideoScribe lebih tepat. Karena Doodly justru tidak ada versi free. Dia langsung berharap kita beli, tapi ada garansi 30 hari. Kalau dalam 30 hari tidak sesuai, kita bisa request refund. Tapi soal mudah tidaknya refundnya saya tidak tahu juga, karena saya personal saya tidak pakai Doodly. Saya dari beberapa tahun sudah pakai VideoScribe. Di kolom image library, song library, mirip ada penyediaan itu. User interface atau tampilan layarnya bersih, enak juga, dua-duanya modern. Nanti kita bisa lihat bareng. Voice recording yang tadi saya bilang bahwa kita bisa tes masukkan suara kita sendiri sebagai narator langsung dari softwarenya. Ya dengan mengandalkan mic laptop atau mic laptop atau mungkin ada mic terpisah dari komputer ya. Kemudian watermark. Apa sih watermark? Watermark ini adalah tanda signature lah ya, signature yang dari perusahaan. Sayangnya memang versi free VideoScribe membuat kita saat kita membuat video, hasil akhirnya akan ada sedikit tampilan watermark yang melapisi semua layar dari video kita. Nanti kita bisa lihat. Nah, nyambung ke software, ngomong tentang prices juga. Berbicara prices, memang ini balik lagi ke masing-masing kita. Sebetulnya melihat penggunaan whiteboard ini sebagai memang potensi untuk serius, atau cuma untuk coba-coba, menambah ilmu, pengetahuan, itu bebas. Itu kembali hak teman-teman, rekan-rekan. Tapi memang saat ingin merasakan full feature atau optimalnya sebuah software, memang saya sarankan memang sampai membeli. Yaitu bisa dilihat kalau misalnya beli per bulan $17,5. Sedangkan kalau Doodly cukup mahal, $39. Kalau mau berlangganan setahun langsung, itu yang muncul adalah langsung $96 bayar sekali itu. Lalu di sisa tahunan sebulan lainnya tidak perlu bayar lagi. Nah, saya pelajarannya saya sendiri pakai yang monthly $17,5. Tipsnya adalah misalnya mau coba beli sebulan gitu ya, tapi mungkin belum tahu akan pakai lagi, tipsnya setelah beli beberapa hari kemudian di cancel subscription-nya. Karena apa? Karena kalau masih terdaftar, dia akan otomatis saat masuk ke bulan berikutnya, dia akan otomatis ngambil $17,5 untuk bulan berikutnya. Dia asumsikan kita masih perlu untuk bulan. Jadi habis beli mungkin ya 4 hari cancel, tapi kalau udah cancel tetap bisa gunain untuk sebulan. Ya maaf ini agak ribet di harga, tapi semoga supaya membantu aja. Oke, kurang lebih. Oh ya, kalau mau beli sekali dan seumur hidup, VideoScribe jatuhnya memang sangat mahal, $800. Sedangkan Doodly tidak ada pilihan untuk membeli sekali seumur hidup. Jadi pilihannya berlangganan sebulan atau setahun, seperti itu. Jadi kita akan fokus ke VideoScribe. Oh ya, saya sendiri tidak dibayar VideoScribe, saya sendiri tidak disponsori apapun. Saya memang cuma share aja, berbagi aja teknik whiteboard animation kalau VideoScribe. Gitu. Jadi murni tidak ada dibayar VideoScribe. Oke, kita ada sesi break dulu, mudah-mudahan ada yang bisa ditanyakan atau feedback gitu ya dari apa yang kita share tadi dari awal sampai akhir, sebelum kita bareng-bareng mau coba masuk ke software VideoScribe. Saya akan coba tutup dulu. Oke. Boleh mungkin bertanya di sesi ini sebelum kita mulai tentang pelajaran yang tadi, tentang apapun, tentang video presentasi. Silahkan, waktu dan tempat rekan-rekan.
Boleh saya duluan? Silakan, Bang. Ya, jadi ya terima kasih banyak ya. Memang cepat pembawaannya, tapi kan nanti dibagi ya presentasi itu di filenya bisa di-share ya. Iya, siap. Ya, supaya kita baca-baca ulang mudah. Ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, penggunaan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, kita yang orang Indonesia tapi mau pakai bahasa asing. Ya, tujuannya adalah tadi bukan video story tapi video presentasi, video termasuk untuk marketing. Apakah dua software itu menolong untuk alih bahasa, dubbing, atau kita sendiri harus memikirkan hiring orang atau kita yang melatih bahasa asing, contohnya Inggris. Itu satu. Yang kedua, video scribe ini selalu berbasis cloud untuk connect selalu dengan internet supaya bekerja. Apakah galeri mereka nanti itu bisa kita save ke lokal sehingga kita tidak selalu tergantung dengan koneksi internet, misalnya kerja di jam-jam yang lebih fleksibel, atau kita memang harus tergantung akses galeri mereka, seolah-olah kita kayak apa, nggak bisa waktu kerja selalu mengandalkan kecepatan internet, padahal jam-jam itu selalu bervariasi di setiap tempat dan setiap jam waktu. Begitu ya, bisa kita save ke lokal lalu kita kerja di lokal. Oke. Itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Gustaf. Saya coba jawab dulu, takutnya lupa kalau ditampung. Mengenai alih bahasa, yang memang yang saya ketahui itu kembali ke bagaimana usernya menggunakan video scribe ini memang. Tadi misalnya memang perlu ahli bahasa lain, memang akhirnya kita bikin tim. Jatuhnya bikin tim untuk ya bikin skripnya, habis itu mungkin supaya lebih clear bahasa Inggrisnya mungkin ya cari yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi setahu saya tidak ada feature untuk seperti itu yang sampai bahasa ini jadi bahasa ini, gitu sih Bang. Jadi lebih ke user. Lalu untuk yang kedua, ya itu menarik, itu bagus banget pertanyaannya karena memang kita pengennya juga bisa offline. Nah, saya juga tadi sudah pelajari dari video scribe-nya, kalau mau bisa offline bisa, tapi sayangnya harus pro, Bang. Harus premium, maksudnya ya bukan free trial. Di situ ada fitur untuk offline, dan kita jadi bisa editnya bahkan offline, tidak tergantung online. Ya itulah cara video scribe untuk mencari pemasukan mereka. Kurang lebih seperti itu sih Bang, mudah-mudahan bisa jawab. Oke, kasih Bang Gustaf, Kak Rida, pertanyaannya mungkin ada lagi? Masih boleh ditanyain? Walaupun maaf, mungkin ada jawaban yang saya belum tentu memuaskan karena ya saya juga masih belajar dan bukan dari orang video scribe-nya. Saya cuma pengguna lah ya. Sama pengguna. Bang Tigor, saya mau nanya boleh? Boleh, silakan. Ini siapa ya? Oh iya. Saya dengan Dedes. Oh iya. Saya kan punya tempat kursus lah gitu ya, kursus matematika. Yang mau saya tanyakan, apakah whiteboard animation ini cocok juga untuk, karena kan kelihatannya ini sifatnya informatif ya, satu arah, jadi kita memberikan informasi melalui whiteboard animation ini. Tapi kalau kita mengajar yang sifatnya memang sekarang kan online gitu ya, apakah cocok ya menggunakan whiteboard animation ini? Itu aja, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Kak Dedes, Mbak Dedes. Jadi memang whiteboard animation sifatnya kalau diperhatikan memang lebih seperti opening atau pendukung materi. Sifatnya seperti itu, bukan untuk kayak dua arah, memang kembali ke usernya. Misalnya yang kepikiran saya sendiri belum pernah lakukan. Misalnya ada murid gitu ya, adik-adik sebelum kita lebih jauh tentang materi ini, kita bisa saksikan
cuplikan seperti ini. Nah, tapi video itu emang dibuat sedemikian rupa seperti introduction buat topik yang akan dibahas. Kalau matematika saya pikir masih bisa, masih mungkin banget. Misalnya pakai ilustrasi misalnya, ilustrasi ini. Jadi lebih engage pertama kali, first impression anak-anaknya langsung, wah menarik nih, ini hal yang baru. Saya pikir tuh positif untuk memulai suatu kelas. Meski memang saat sudah dua arahnya itu kembali ke gurunya, karena memang saya tidak kebayang bagaimana video script bisa dua arah gitu sih. Karena memang ini dedicated buat kayak sharing image dan informasi dalam waktu singkat, tapi appealing, cara yang menarik. Tapi itu emang membuka kreativitas para pengajar ya, guru, bagaimana memanfaatkan ini, ditaruh di bagian mana pengajaran, sebagai contoh kasus, sebagai introduksi, atau sebagai pengambil kesimpulan, atau bahkan untuk merangkum pelajaran, itu yang juga kayak beberapa waktu lalu bahan PA lah kasarnya, supaya bisa dipelajari ulang gitu ya, bukan dalam bentuk teks. Whiteboard animation bisa sangat bagus, misalnya merangkum singkat poin-poin penting sebuah PA atau sebuah pertemuan, dan itu lebih nempel di kepala seperti kata tadi influencer. Gambar lebih bisa menyampaikan banyak informasi ketimbang cuma teks. Jadi seperti itu sih kalau saya melihat fungsi video scribe atau whiteboard animation sih. Semoga cukup menjelaskan. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, ada lagi rekan-rekan? Mungkin satu pertanyaan lagi boleh sebelum kita coba masuk ke hal yang agak teknis memang. Kalau ada kebingungan boleh juga ditanyain. Maaf kalau saya menyampaikan terlalu cepat. Pertanyaan 3. Silakan Mas Agus. Ya, kalau gambar-gambar template yang tersedia itu dengan format tertentu ya. Betul. Nah, apakah bisa gambar yang kita miliki di-convert ke format file tersebut sehingga kita bisa pakai? Maksudnya akan diterjemahkan oleh video scribe-nya ya Mas? Seperti itu? Iya, jadi kalau kita pakai gambar-gambar yang ada kan terbatas. Misalkan kita mau pakai gambar ini nih, ilustrasi roda. Nah, apakah gambar ilustrasi roda itu bisa di-convert ke file yang dipakai oleh video scribe sehingga itu bisa dipakai untuk gambarnya begitu? Oke Mas Agung, makasih pertanyaannya. Jawabannya jelas bisa. Itu jadi memang video scribe ini yang unik dari video scribe memang dia bagaimana bisa membaca gerakan ya. Jadi bukan cuma menampilkan gambar muncul tiba-tiba, tapi ada kalau mau pakai tangannya bisa jadi gambar ilustrasi roda tuh nanti tangannya bisa akurat seperti itu. Ada teknik lain yang memang agak lebih advance Mas, mungkin bisa di-share di lain waktu. Jadi memang perlu dibikin dulu tracknya kayak gitu, path-nya tuh ya, supaya si software bisa mendeteksi ke arah mana saya harus membuat gambar ini. Karena kalau tidak dibikin path-nya atau track-nya, dia akan mau gambar apapun dia akan cuma otomatis manualnya gini, dia gambar langsung dari kiri atas ke kanan bawah, gini Mas. Jadi kayak pukul rata aja mau gambarnya roda yang bulat, tapi justru tetap gini gitu. Jadi kayak kurang menarik memang. Nah, untuk ada bisa bikin path itu, yang software Doodly tadi itu memiliki keunggulan dibanding video scribe karena dia bisa langsung kita bikin juga di situ, tapi setidaknya tersedia langsung di software Doodly tadi. Misalnya bikin bulat, kita langsung bikin tuh bulatnya, langsung bisa gambar itu didetek sama si Doodly. Sayangnya video scribe tidak memiliki fitur itu. Jadi dia masih harus misalnya kalau saya pakai kayak vektor gitu, kayak Corel dia deteknya itu pakai Corel
draw kayak gitu. Jadi memang agak ribet di VideoScribe untuk itu. Tapi mungkin kedepannya kalau misalnya khusus mau perlu gitu ya Mas atau teman-teman, item ini tolong dong dibikinin path-nya. Mungkin saya atau teman-teman yang bisa, saya bisa bantu sih untuk bikin track-nya kayak gitu. Oke, makasih Mas Agung. Oke, kita coba lanjut. Mulai agak teknis nih, saya juga belum tahu nih karena maksudnya saya sendiri akan share screen bagaimana tampilan dari VideoScribe. Tapi bagus juga bagi rekan-rekan bisa sambil buka yang tadi kita udah install VideoScribe-nya, kita login, kita masuk, biar kita bisa tahu kita itu kemana arahnya gitu ya. Oke, rekan-rekan, kita akan coba. Oh ya, kita lanjut lagi bentar ke bagian tadi. Bang Tigor, sorry, mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan masuknya terlambat, jadi ini mesti ini dulu ya. Kita harus login dulu ya di ininya ya, software aplikasi itu ya. Oke, aku nyusul sambil lihat aja Bang Tigor ya. Ya, siap. Makasih. Siap. Ini kayaknya di record juga ini, semua pertemuan ini di record sama Mas Setia. Jadi kita bisa nonton bareng lagi nanti, mudah-mudahan bisa bantu. Oke, terima kasih. Siap, Bang. Oke, maaf nih agak teknis, mudah-mudahan terlihat di layar yang tadi saya sudah coba share di WA group how to install VideoScribe. Mudah-mudahan sudah bisa diakses. Mungkin kalau masih ada yang belum bisa, nanti kita akan coba respon setelah dari bagian ini. Nah, ini saran saya pribadi buat rekan-rekan sekalian. Karena memang software yang berhubungan dengan video atau ada elemen animasinya, seringkali memang menuntut lebih banyak, sedikit spesifikasi atau kayak minta lebih banyak fokus gitu. Jadi intinya, kalau sambil buka software lain mungkin bisa, kalau komputernya memang cukup kuat gitu ya untuk mengakses. Tapi kalau tidak kuat, biasanya jadi agak lemot dalam hal membuka gambar atau juga mengakses 1-2 elemen di VideoScribe-nya. Jadi memang saran saya kalau bisa mungkin misalnya sambil saya juga gitu Spotify misalnya, saya matiin dulu Spotify-nya, saya fokus ke VideoScribe karena kalau enggak cukup mempengaruhi. Itu tips. Lalu selama sesi tutorial disarankan untuk kita bisa nonaktifin mode kamera yang di Google Meet ini karena yang saya tahu adanya fitur tampilan visual gitu ya di pertemuan kita ini mempengaruhi juga bagaimana kinerja dari share screen, atau itu yang saya pelajari, nggak tahu kalau saya keliru. Itu tips aja sih, siapa tahu bukan berarti tidak mau lihat video rekan-rekan, tapi lebih ke membantu proses kelancaran dari sesi tutorial yang akan sudah mulai masuk ke teknis sedikit. Yaitu kurang lebih itu. Mari kita mulai. Saya akan coba share screen VideoScribe. Baik, kalau teman-teman sudah masuk, mudah-mudahan sudah masuk. Ini adalah tampilan setelah kita login. Setelah kita login, akan ada satu wadah besar putih dengan di kanan ada gambar. Itu adalah file-file yang sudah pernah kita bikin. Di sebelah kiri VideoScribe itu menu untuk memulai sesuatu. Kita langsung bisa pelan-pelan. Saya akan coba pandu pelan-pelan, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Create a new scribe. Itu langkah pertama. Kita masuk ke create new scribe. Oke, mungkin supaya saya tahu sudah berjalan di mana, rekan-rekan boleh yang sudah sampai di menu tampilan awal banget yang masih putih, boleh bilang aman gitu, atau ya, atau supaya bisa tahu. Ya, aman. Oke, baik, terima kasih. Aman.
Baiklah, jadi rekan-rekan, inilah tampilan video scribe bersih, clean gitu ya, modern, simple, nggak mengintimidasi lah, nggak terlalu mengintimidasi seperti software yang lain. Kalau dilihat sebelah kiri atas itu ada save dan export. Nanti pada akhirnya file kita perlu di save karena misalnya lupa save, terus laptopnya mati, itu bisa jadi tidak ke save. Jadi jangan lupa nanti kita save di kiri atas. Nah, di kanan atas ada beberapa item yang menarik adalah di situ seperti yang sudah dikatakan, kita punya fitur scribe music, background music sudah tersedia teman-teman. Boleh dipencet-pencet, scribe music boleh ditekan. Nah itu pilihan lagunya, memang bukan lagu pop karena emang itu lisensi. Tapi ini aman semua, free, memang sudah tersedia, original dari video scribe. Kurang lebih itu, nanti kita coba bikin lah ya, kita coba bikin. Kemudian cara keluarnya ada X, ada silang di kanan atas. Lalu di sampingnya yang background music ada lambang mic. Itu voice over. Itu yang tadi dikatakan bahwa nanti kita langsung bisa bikin narasinya. Nanti saya juga coba kasih contoh. Kita rekam suara kita, langsung masuk di dalam software untuk menjadi panduan animasi. Lalu background option yang ketiga, saya pikir itu tidak terlalu krusial, tapi intinya kita ganti kanvas. Kita bisa ganti warna kanvas. Kanvas itu adalah yang lembar kertas yang tengah itu. Kita bisa ganti jadi abu-abu, bisa jadi ada garisnya. Jangan lupa pencet tanda setuju. Jadi ada teksturnya, mungkin ada vignette-nya, mungkin ganti warna jadi agak kuning. Ya, seperti itu, kurang lebih. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, dulu yang keempat adalah tangan. Tangan ini apa gunanya? Sebetulnya juga, ya ini bisa dibilang kelebihan atau juga tidak terlalu signifikan. Misalnya mau spesifik tangannya warna apa, seperti itu ada. Jadi bahkan di kolom kiri, itu ada kayak nama-nama orang video scribe-nya yang sudah menyumbang tangannya. Misalnya kita buka mic. Tangannya mic ini ternyata kidal. Jadi, kita akan pakai tangan kidal untuk menulis. Bahkan juga pulpen dan spidolnya beda-beda. Jadi sangat spesifik, teman-teman boleh bisa cek sendiri, explore sendiri, ya. Kita nggak harus sama, nanti pas kita tesnya nggak perlu sama lah, mau pakai warna tangan kiri, tangan kanan, agak sawo mateng, kulit putih, bebas. Tapi juga ada pilihan untuk no hand, bisa juga di kanan atas, no hand. Bahkan juga bisa kayak resleting, saya nggak tahu ini fungsinya apa, tapi lucu-lucuan juga. Resletingnya tuh seolah yang menjadi menulis gitu, menggambar. Tapi ya mungkin kita nggak perlu masuk lebih jauh ke itu. Ini ada lambang kayak play from start, ini sangat penting karena akan banyak kita gunakan. Lalu di kanan, paling kanan adalah download or publish scribe video. Ini pada akhirnya saat kita sudah bikin video kita akan ke sini untuk mendownload. Kita bisa tonton hasil karya kita di sini. Jadi kurang lebih itu bagian atas, bar di bagian atas sudah dicoba dijelaskan, ada musik, ada tangan yang bisa diubah, ada background yang bisa diubah warna-warnanya, dan juga bahkan voice over, suara kita bisa masuk ke sini. Nah, di kolom bawah, di bar bawah, itu juga tidak kalah penting. Yang kiri bawah, yang putih panjang itu adalah timeline. Timeline ini adalah di sini semua item akan ada. Lalu di kanan bawah, ini juga sangat krusial. Add image, tambahkan image. Lalu di sampingnya ada new text. Jadi ada image, ada teks, bahkan ada diagram. Bagi yang teman-teman butuh diagram, saya sebenarnya agak kesulitan pakai fitur ini karena kurang terlalu paham, tapi mungkin bisa dieksplor sama teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama supaya kita nggak bingung gitu ya, kita langsung saja mulai seolah kita bikin sesuatu. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa menangkap. Saya akan coba kita sebagai sampel bikin
cerita, bikin perkenalan seorang tokoh misalnya. Tunggu ya, maaf. Oh ya, saya akan perlihatkan hasil sederhana yang bisa dibikin, yang kita coba bikin hari ini. Oke, dia kalau mendownload memang agak mungkin ya tergantung koneksi. Maaf, agak menunggu bentar. Nah, mari kita lihat ini contoh sederhana bagaimana fitur-fitur VideoScribe sudah cukup membuat satu cerita seperti ini. Saya akan coba pencet play from start. Hai, saya Budi. Saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di BPK Penabur. Rumah saya di Jakarta Selatan. Saya tinggal bersama bapak, ibu, adik, dan juga seekor anjing. Hobi saya adalah bermain bola dan membaca buku. Salam kenal. Itu semua dibikin di satu software ini dengan sangat cepat, dan saya pikir inilah yang mungkin untuk pertama kali kita sama-sama bikin seperti ini. Semoga bisa jadi awal yang bagus buat rekan-rekan. Dan kalau diperhatikan tadi, waktu di preview, ini namanya juga preview, ada watermark. Itu yang saya maksud tadi, kalau versi free trial ada tulisan watermarknya. Tapi kalau versi beli, tidak ada. Hai, saya Budi. Saya berusia 12 tahun. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, marilah kita bikin dari awal si Budi ini. Jadi, kita bisa mulai dengan, mungkin teman-teman bisa mulai dengan masing-masing, kita akan jadi narator lah ya. Kita bikin narator, kita ke kolom atau ke menu mic di atas itu. Voice over, diklik, diperhatikan ada tombol merah gitu ya. Saya pikir nggak usah diubah, mikrofon, bla bla blanya, itu sudah dari sana sepertinya emang. Diconteng aja play scribe on record. Saat dipencet merah, akan ada countdown 3 detik. Jadi persiapkan diri untuk jadi narator, ngomong apa, pas 3, 2, 1, itu langsung berbicara. Saya akan coba perlihatkan, mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman. Hai, saya Budi. Saya bersekolah di BPK Penabur. Rumah saya di Jakarta Selatan. Saya tinggal dengan bapak, ibu, adik, dan anjing saya. Hobi saya bermain bola dan membaca buku. Salam kenal semuanya. Saya baru saja merekam suara saya sebagai narator manual gitu ya, bukan profesional, tapi sudah cukup. Siapa tahu bahkan bisa membangkitkan talenta rekan-rekan gitu ya, yang punya kemampuan suara yang sangat menarik untuk bisa jadi voice actor. Nah, setelah direkam, si VideoScribe lagi memproses. Nah, ini tergantung internet. Sebenarnya saya juga bingung kenapa ini belum bisa jalan. Harusnya sih sudah ada. Mungkin masih si edit. Maaf. Oh, ini maaf, saya tidak pencet lagi. Oke. Oke, maaf teman-teman, ini kayaknya internet saya yang bermasalah. Saya coba ganti internetnya. Oke, harusnya tidak ada masalah, tapi kali ini saya ada masalah. Oke, maafkan karena hal ini, tapi intinya akan muncul di sini. Lalu setelah itu, kita bisa memilih, setelah ada narasi, biasanya lebih mudah, kayak tadi misalnya, Budi. Mari kita lihat di kanan bawah, ada add image. Di add image, di bagian kirinya, ada banyak pilihan opsi library image. Ada yang online, tulisannya artinya memang harus diakses online, dan ada yang tidak. Anggaplah Budi ini laki-laki, anak laki-laki, kita bisa pencet people. People, ada banyak opsi,
mungkin bisa klik di tanda panah bawah atau scroll roda di mouse teman-teman, pencet ke bawah. Itu akan bergeser ke gambar-gambar. Bebas pilih gambar yang mana aja, lalu akan langsung keluar. Kita coba ini. Gambar langsung ada di tengah. Bagaimana cara memindahkannya? Diklik objeknya. Jika ada sudah tanda kotak mengitari item, artinya sudah bisa di-move, dipindah. Cara pindahnya adalah klik kiri di mouse. Klik kiri mouse. Ditahan. Ini untuk memindahkan objek. Kalau untuk zoom in, zoom out, bisa dengan scroll roda yang ada di mouse. Ke bawah makin kecil, ke atas makin zoom in, makin dekat. Oke, itu untuk bagaimana pergerakan. Mudah-mudahan sudah bisa mencoba. Mungkin saya perlu kembali memastikan apakah rekan-rekan dapat mengikuti sejauh ini? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Bisa Bang. Bang mau tanya sebentar Bang Tigor, boleh? Boleh, silakan. Maaf kalau terlalu ini. Ini kan gambar foto gambar template ya. Kalau misalnya foto orang yang memperkenalkan bisa nggak dirubah gitu? Bisa. Oke, pertanyaan bagus, Mas. Kita kembali ke add image. Di kiri bawah, di kiri paling bawah ada tulisan import SVG, GIF, PNG, JPG, or zip. Disitulah kita akan coba. Saya coba ya. Misalnya ini ya. Tunggu, maaf. Ya, anggaplah ini. Nah, ini gambar bukan dari VideoScribe. Ini adalah gambar dari file pribadi. Nah, dia akan keluar menu seperti ini. Di kiri adalah gambar file, di tengah ada pilihan dengan tanda panah yang bisa diakses. Kita bisa pencet. Jadi ada draw, ada move in. Draw adalah berarti tangannya VideoScribe coba menggambarkan ini. Kalau move in, itu kayak dipindah aja, mau datang dari mana. Dari atas, dari bawah, dari diagonal, gitu. Anggaplah tadi pertanyaan Mas Agung adalah apakah bisa dimasukkan? Ya bisa, tapi memang gambarnya akan otomatis dengan caranya VideoScribe yang tidak mendetek bentuk dari orang ini, tapi dia cuma secara default atau secara otomatis robot mereka seperti itu. Saya coba ya, mudah-mudahan bisa nih. Cara previewnya, pengen tahu hasilnya, lihat di kiri itu ada tanda kita klik. Seperti itulah yang saya maksud kalau tidak terdetek path-nya atau track gambarnya. Jadi dia cuma pukul rata dari kiri atas ke kanan bawah. Mungkin untuk tahap kita bareng-bareng nggak apa-apa, tahap itu ya, secara seperti itu. Tapi memang kalau mau lebih menarik sebuah video whiteboard animation, bagusnya memang seolah-olah tangannya itu memang menggambar gitu. Jadi ada shape, misalnya rambutnya melekuk, tangannya juga belok melekuk. Jadi bukan seperti tadi gambarnya dari diagonal kiri atas ke kanan bawah. Habis itu pencet OK gitu, itu langsung ada di tampilan layar. Gitu sih. Nanti untuk yang kalau bikin path-nya mungkin di lain kesempatan bisa di-share. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oh ya, Bang Tigor? Oh ya, silakan. Saya mau tanya, tadi yang suara saya rekam, itu otomatis sudah di-save sendiri ya? Save sendiri sebetulnya, kalau kayak tadi saya, karena koneksi internetnya kayaknya tidak bagus, kayaknya tidak ke-save.
Jadi saran saya mungkin nih, kalau supaya lebih aman, supaya tidak ada koneksi internet putus, jadi tidak tersimpan, mungkin rekan-rekan bisa, apa ya, emang bikin di HP gitu ya, di script, ngomong dulu di script, baru diimport ke sini. Itu ada di kiri bawah, import MP3. Jadi kalau salah bisa diulang-ulang, maksudnya gitu ya Bang Tigor, nanti kalau udah fix baru masuk gitu. Boleh, boleh Bang. Tapi kayak tadi saya juga nggak duga ternyata prosesnya saya ingin coba lagi jadi penasaran nih. Misalnya apakah terlalu panjang tadi? Saya misalnya akan coba rekam lagi. Emang ini banyak mengandalkan koneksi internet. Halo, saya Budi. Saya tinggal di Jakarta, memiliki bapak, ibu, anak, dan anjing. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan proses audionya harusnya tidak lama, tapi saya kurang tahu kenapa yang ini agak lama sih. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak ngalami apa yang saya alami nih, karena harusnya ini processing audio langsung cepat dan langsung bisa dikeluarkan gitu. Di tempat saya coba play dan itu bisa Bisa dia ya? save Oke. langsung. Ya, Oke. save langsung, kemudian langsung dia animasinya jalan gitu. Betul, bagus. Berarti itu ya itu bagus, Mbak. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara masukin suara dan tadi gambar sendiri. Sayangnya memang kalau mau lebih bagus, track-nya harus dibikin supaya gerakan tangannya mendukung gambar. Gitu. Oke, kita balik ke Budi. Cara delete gambar, pilih objeknya, klik delete. Balik ke Budi, kita akan coba teks. Kita coba teks adalah gambar di samping, icon di samping image, yaitu T, teks. Ini tampilan layar teks. Ada fontnya, bisa dipilih. Kalau mau download lebih lagi banyak jenis, bisa di manage font. Ada di menu manage font, kita bisa download. Kalau tidak, dan cukup puas dengan yang ada, kita coba pakai ada yang basic ini. Habis itu klik, oh ya, untuk nulisnya di tengah, mari kita tulis. Misalnya, hai, saya Budi. Seperti itu. Klik OK, jangan lupa klik tanda centang. Sama di movementnya bebas, mau kemana, saya coba taruh di sini. Saya mau besarkannya dengan cara kotak kecil di pinggir item, itu di drag ke bawah, itu makin besar, ke atas makin kecil. Disesuaikan saja, sesuai kebutuhan. Habis itu dipindahkan. Oke, misalnya gini. Jadi, lalu misalnya tadi Budi sekolah di Penabur misalnya. Jadi berarti kira-kira apa ya image yang membutuhkan sekolah? Bagaimana kalau gedung? Kita balik lagi ke add image. Jadi semuanya memang main ke image, text kayak gitu. Misalnya saya klik building di sini. Building atau school juga bisa. Dia akan butuh waktu loading, tergantung koneksi internet. Pilihannya menarik memang, ada rumah, bahkan ada ada Sping, tapi itu kalau kontennya sesuai. Misalnya sekolah. Ya, anggaplah sekolahnya seperti inilah ya. Mana ya? Ya, anggaplah sekolahnya di pinggir danau misalnya. Kayak gini. Jadi dipindahkan, diatur skalanya, besar kecilnya. Kalau dirasa puas, oke, cara oke-nya ya pindah. Klik aja di kanvas di luar. Oke, kita udah punya 3 item, Budi, tulisannya, sekolah. Lalu tinggal di Jakarta misalnya. Balik lagi kita cari yang sesuai, misalnya ada gambar kota. Pilih kota. Sebenarnya tinggal permainan peletakan, pemilihan image saja sih. Nah, kumpulkan dulu elemen-elemennya yang ada gitu ya. Saya tinggal bersama bapak, ibu, adik, dan anjing misalnya. Berarti pilih orang. Misalnya cari, ini saya yang sudah ada, pernah saya pakai saja, jadi saya langsung klik. Tapi mungkin rekan-rekan tidak harus bentuk yang sama, bebas mau pakai orangnya baju merah, mau bahkan ada yang
pakai topi boleh, bebas. Ini misalnya si bapaknya Budi, ibunya juga masukkan ibunya. Lalu ada adiknya, masukkan juga gambar adiknya. Karena adik berarti mungkin agak kecil dibanding si Budi. Main di skala aja misalnya kayak gitu. Begini. Lalu saya juga punya anjing kata si Budi. Masukkanlah anjingnya. Semua ini ada di gambar library video scribe. Masih bisa dicek lagi, masih banyak pilihannya. Kurang lebih ini. Lalu hobi saya main bola dan baca buku. Misalnya. Masukkan bola, masukkan buku yang mendukung story atau penyampaian cerita. Untuk melihat gimana sih dari fullnya, secara full, kita bisa klik di kanan, paling kanan ada kayak lambang panah ke segala arah, fit to screen. Di kanan ada fit to screen. Kurang lebih inilah tampilannya. Tapi whiteboard itu kan butuh zoom in, zoom out, sesuai kebutuhan. Nah, disitulah mulai kita akan bermain di sini. Pertama, si Budi perlu jadi center. Caranya, saya bisa zoom in ke Budi dengan scroll di mouse, misalnya segini. Bahkan mungkin semukanya. Nah, misalnya segini. Yang perlu saya lakukan adalah, saya akan mencet si item, memilih item yang mana yang mau dibahas. Oke. Lalu, nah ini, bagian ini cukup krusial di bagian timeline. Karena ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Jadi ada pilihan animate, pause, atau transition. Hal ini bisa dibuka juga dengan mengklik langsung itemnya 2 kali. Klik-klik 2 kali, double klik. Kita lihat. Saya baru saja mengklik, double klik si Budi. Dan yang muncul adalah seperti ini. Image properties. Ini properti buat si Budi mau dibikin kayak apa Budinya. Item ini, orang ini kayak apa. Yang seperti tadi, mau di draw, digambar, atau ditaruhkan gitu dari atas, seperti ini. Ini contoh kalau move in dari atas. Kayak gitu kurang lebih. Fade in. Fade in itu dari hilang tiba-tiba muncul perlahan-lahan. Seperti ini. Bisa dipencet di preview kiri item. Oke. Lalu yang draw. Draw itu adalah yang memang untuk whiteboard animation. Seolah layaknya di papan tulis, seseorang telah menggambar si Budi ini. Seperti ini. Nah, kalau diperhatikan, dia sangat lama dalam menggambarnya. Karena di kolom bawah, animate, dia 8 detik tadi. Jadi 8 detik dibutuhkan oleh si video scribe software untuk menggambar Budi. Dan itu dirasa terlalu lama. Tipsnya adalah tidak perlu serealistis itu. Misalnya untuk gambar orang kita 10 detik. Nanti kasihan penontonnya. 10 detik, 8 detik cuma ngelihat gambar Budi. Disitulah kita bisa mainin minus plusnya. Saya tidak mau nih terlalu banyak. Atau enggak diklik aja sih angka 8-nya. Klik di tengah, muncul kolom, kita langsung bisa klik berapapun. Mungkin tipsnya antara 1,5 atau 2 detik aja gitu. Misalnya 2. Atau ya. Tapi sebenarnya akan banyak dipengaruhi oleh skrip atau narasi ya. Jadi sebaiknya saat narasinya ngomong saya Budi, saya sekolah di mana, itu memang menggambar si Budi. Jangan pas saya sekolah di BPK Penabur, tapi
tangannya masih sedang menggambar Budi. Nah, itu tidak pas aja. Jadi tipsnya adalah bagaimana menyesuaikan dengan perpindahan narasi. Gitu. Jadi anggaplah ini 1 detik. Lalu yang kolom berikutnya adalah pause. Pause itu artinya setelah si video scribe gambar Budi ini, dia butuh 0,5 detik untuk berhenti dulu, baru pindah ke gambar berikutnya. Itu namanya pause-nya. Tapi kalau 0, itu artinya langsung banget. Budi langsung pindah ke tulisan saya Budi. Tapi kalau misalnya banyak banget gitu ya detiknya, itu akan terlalu lama di situ. Jadi tips saya juga tidak terlalu banyak. Mungkin 0 detik atau 0,5 detik mungkin bagus. Transisi sama kurang lebih tapi nggak pakai berhenti. Dia adalah dari item yang satu ini ke item berikutnya. Gitu. Jadi ya mungkin di sini. Setelah itu klik OK di kanan bawah, jangan lupa karena kalau pencet X justru tidak kayak tidak dianggap setuju dengan pilihan itu. Misalnya begini. Kita kasih contoh, misalnya play. Nah, seperti itu kecepatan dari 1 detik menggambar Budi. Loh, tapi kenapa gambarnya tidak? Saya pengen gambar wajahnya si Budi itu jelas kayak gini. Mungkin nggak sih harus di zoom out? Ya, jawabannya ada di kamera. Ini penting juga karena biasanya bingung loh kok gambarnya nggak sesuai. Klik dulu itemnya, item manapun. Lalu ada pilihan kamera di kanan, paling kanan dari item masing-masing. Kalau dipencet di timeline gitu ya, di paling kanan ada change camera settings. Diklik si Budinya. Lalu muncul kayak kamera lagi di bawahnya. Saya sarankan klik yang kiri. Itu artinya men-set tampilan yang rekan-rekan lihat sekarang sebagai saat dianimasikan seperti itulah adanya. Jadi tidak berbeda. Pencet itu, klik, artinya si Budi akan berikutnya digambar dengan perspektif atau ukuran seperti sekarang ini yang saya share ke rekan-rekan. Kita lihat. Nah, ternyata sangat cepat 1 detik. Saya akan ubah. Cara ubahnya kadang nggak perlu masuk ke menu yang tadi, cukup di bawah saja. Cukup di bawah dipencet animate-nya. Animate-nya bisa diubah ke 2 detik. Meski kayak nggak banyak signifikan, tapi ternyata dalam animasi itu ngefek banget. 0,5 detik, 1 detik itu sangat ngefek ke bagaimana transisi item. Kita beri contoh. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama dengan ini, saya Budi, saya pengennya juga agak jauh gitu ya. Ya udah di zoom in aja dengan scroll. Lalu klik kamera, jangan lupa kameranya klik tik gitu. Begitu juga rumahnya, diatur detiknya. Memang ini habis itu adalah tahapan bagaimana mengatur tiap elemen di sini seberapa lamanya sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Rumahnya kayaknya nggak perlu 8 detik bikin animasinya, saya cuma butuh 2 detik. Tulisan saya Budinya, misalnya 1,5. 1,5. Misalnya gambar kotanya, oh iya, gimana caranya supaya tahu misalnya di mana nih ya, itemnya kok terlalu banyak, pilihannya bisa yang tadi, zoom in, zoom out dengan fit to screen, atau klik 2 kali. Klik 2 kali di elemen manapun yang teman-teman mau fokus. Misalnya si gambar anjing. Saya klik 2 kali. Saat klik 2 kali di sini, si gambar akan mendekatkan kepada si item yang mau di animate, istilahnya di animate. Gitu kurang lebih. Jadi oke, saya coba ini bikin dulu misalnya cepat saja. Saya bikin jadi 1 detik misalnya, atau 2 detik.
Habis itu kita coba render sama-sama. Render itu adalah istilahnya kayak kalau mau publish video berarti di render. Sorry. Coba kita percepat 2 detik. Dari 8 detik jadi 2 detik. Ini masalah memang menyesuaikan sendiri bagaimana enaknya transisinya, kecepatannya itu masing-masing orang beda. Mungkin ada yang tipenya cepat, ada yang tipenya supaya karena target audiensnya anak-anak, jadi bisa lebih lambat. Boleh banget. Itu tergantung rekan-rekan menggunakan detik animasinya tadi, animate. Oke. Kita coba lihat dari awal gimana ya tampilannya. Itu ada di kolom icon kanan atas. Play from start. Sayangnya suara saya tidak berhasil tadi diproses, harusnya ada suara narasinya. Kayak gini 2 detik, pindah ke bapaknya, pindah ke ibunya. 2 detik juga ada jeda 0,5 detik. Pindah lagi 2 detik ke adiknya. Pindah 2 detik lagi masuk ke animasi anjing. Bolanya juga. Lalu buku. Itu kurang lebih. Kalau mau ya kita udah secara tidak langsung sudah melihat bagaimana animasinya. Tapi bagaimana lagunya, kok nggak ada lagu, kayaknya agak garing. Betul juga, lagu itu penting banget. Percayalah teman-teman, lagu itu sangat penting. Untungnya VideoScribe ada fitur itu. Silahkan. Oh ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Mau tanya, jadi untuk suara itu harus semuanya diselesaikan di awal ya? Sebelum membuat gambar? Nggak harus sih, Mbak. Jadi bisa belakangan suara. Kayak ini aja misalnya kita coba ya tes mood dari videonya seperti apa, happy, sedih, intens, itu tergantung keinginan rekan-rekan. Kita lihat scribe music. Nah, ini banyak pilihan, saya juga nggak hafal ya bagaimananya. Tapi ada musik yang sangat pendek. Artinya saat dia animasinya masih jalan, dianya sudah selesai lagunya, itu kurang bagus. Jadi sebaiknya kan looping. Artinya looping itu ngulang lagi. Jadi nggak akan putus gitu. Jadi saran saya untuk milih lagu yang pendek, pencet loop friendly tracks. Jadi dia akan menampilkan lagu-lagu yang bisa ngulang terus. Kalau kebutuhan animasinya banyak, lagunya bisa seperti ini. Nah sayangnya memang kalau sudah pilih satu lagu, nggak bisa dikombin sama lagu lain memang. Jadi dia akan lagunya itu terus, nggak bisa pas ganti cerita jadi ganti lagu. Itu bisa kalau pakai mungkin video editor yang terpisah gitu sih. Tapi itu agak kompleks, kita fokus aja dulu di gimana gunain lagu di sini. Misalnya lagunya yang agak genre, bisa dilihat genrenya ada cuma ambient, ada blues, ada dance, ada easy, elektronik, dan seterusnya. Ada pop, mungkin pop aja. Saya nggak tahu juga nih lagunya. Cara kliknya, mungkin cara dengerinnya di tanda itu. Mudah-mudahan ada. Oke. Nah, ini mungkin oke. Jadi saya pilih ini. Caranya pilih adalah saya klik lagu. Bisa dilihat ada volume. Aduh, kekencengan nih. Jangan lupa dikecilin di sini. Supaya kalau cuma background, biasanya tidak kenceng-kenceng kalau background. Kecuali memang tidak ada narasi. Jadi ini pelan-pelan aja. Segini mungkin mudah-mudahan. Oke. Setelah oke, saya klik kanan bawah. Nah, ini lagu sudah dimasukkan. Cara ngelihatnya kita play from start lagi.
Oke, kurang lebih itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Saatnya kita misalnya sudah dirasa puas dan cukup gitu, saatnya kita mengekspor. Mengekspor itu artinya video kita ini akan dipublish, siap untuk di-download. Kita ke klik kanan. Ke klik kanan atas ada download or publish scribe video. Nah, ini bahkan ada pilihan YouTube, Vimeo, dan lain sebagainya. Saya sendiri fokusnya di paling kiri saja, di download video. Ini tergantung bagaimana memang ya spesifikasi laptop masing-masing. Saya sendiri kadang juga masih cukup lama untuk ini. Ya, ini juga frame rate, makin tinggi makin detail gambarnya. Sayangnya kalau free trial tidak bisa lebih tinggi dari 20. Akan muncul tulisan seperti ini. You cannot select this setting, bla bla bla. Seperti itu. Jadi dia sarankan GoPro atau beli full version. Tapi 20 saya rasa cukup, tapi untuk mempercepat proses render mungkin 15 aja. Sama juga dengan ukuran, makin tinggi ukuran makin detail, makin gambarnya, tapi saya pikir tidak perlu setinggi itu ya, high resolution, karena akan pengaruh banget ke kualitas dari render, berapa lama render videonya. QuickTime MOV aja, coba ya. Kita kasih nama Budi. Klik OK. Kurang lebih seperti ini. Siapa tahu sambil nunggu rendernya, ada boleh pertanyaan atau ada hal khusus yang mau dibahas. Silahkan rekan-rekan. Saya mau tanya, Tigor. Ya, silakan Bang. Ya, dalam hal exporting ini kayaknya krusial ya, karena semua proses kita buat kan di cloud ya, cloudnya video scribe. Betul. Bagaimana andai kata terputus koneksi internet, apakah itu yang kita buat tidak punya draftnya, sehingga kita hilang? Ya. Lalu saran tips yang baik apa kalau kita misalnya punya rencana buat totalnya 3 menit misalnya ya, apakah dipecah-pecah 1 menit supaya nanti kita combine caranya lebih. Ini soal keamanan draft. Iya, itu bagus sekali Bang Gustaf, itu salah satu cara memang, meski agak ribet ya, karena berarti harus pecah 3 file. Saran saya mungkin ya rajin-rajin men-save yang tadi kiri atas. Kita tadi aja saya lupa save. Harusnya regular gitu. Supaya nggak mati listrik atau apapun lah. Kita save ke atas gitu. Nah, itu harusnya nggak hilang. Itu nggak hilang kalau misalnya terjadi crash saat lagi ekspor atau render. Oke. Jadi sekalipun udah kita save, belum kita ekspor, nanti ada crash, kita buka lagi, dia masih tetap tersave di cloud ya? Betul, dia bisa buka si yang tadi file kita itu. Tapi memang belum di render ya, berarti kan belum diekspor si dia video script. Sebentar, supaya nggak klarifikasi. Jadi selama proses kita buat, itu file itu sebelum rendering, sebelum finalisasi, itu berarti file itu tidak dalam kontrol kita kan, tidak di komputer kita, di cloud. Betul ya? Gini Bang, sebetulnya ada pilihan nanti setelah kita lihat hasil render ini, itu ada pilihan di save di cloud atau di save di komputer. Nah, itu lebih baik. Betul. Jadi ya ada pilihan opsi kalau mau lebih aman, dua-duanya. Jadi save di komputer ada, di save online ada, gitu. Betul Bang, maaf aku lupa tadi. Ada ya pilihannya nanti di mana? Ada. Nanti setelah ini kita akan coba lihat di kiri atas ada pilihan. Jadi meskipun ini masih free trial, itu sudah bisa kita save ya? Bisa.
Bisa. Tapi kelemahannya cuma tadi ada watermark seperti itu. Iya. Bang Victor, tapi katanya tadi semuanya cloud bukan offline. Kalau Yang mau pertama akses, ya kalau mau akses feature fullnya dan offline yang lebih optimal memang harus premium, Bang. Tapi kalau cuma tapi kalau kondisi free trial ini offline, dia bisa offline. Enggak, kalau free trial harus terhubung ke internet. Tapi di save bisa di kita punya ini komputer atau enggak bisa juga harus Ya. online juga. Coba ya, kita coba ya. Oh ya, ini sebelum masuk ke save dan lainnya, ini adalah hasilnya kurang lebih gini. Ya. Ya kurang lebih itu gitu ya, sampai tamat. Ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke proses save yang memang sangat penting memang. Di kiri atas ada kolom kayak compact disk atau bukan compact disk, kayak disket. Iya, disket. Ada disket, kita klik, jangan lupa kasih nama Budi. Nah, kalau saya selama ini kayak save langsung Budi dan pencet centang itu udah tersave di kalau saya buka video Skype lagi online, saya udah ada akses itu. Nah, ini Budi. Nah, tapi misalnya mau kayak tadi aksesnya ke online, mari kita lihat sama-sama. Ini masih coba download, loading lagi. Baik, saya coba ke kiri disket. Nah, di kiri itu ada save online. Save copy to online scripts. Itu yang bola dunia. Artinya memang misalnya nih saya buka video scribe-nya di kantor. Saya ambil file cloud-nya itu dari kantor karena udah di-save di sini. Setahu saya bisa harusnya kalau. Ya, ini bisa. Artinya file Budi ini saya bisa akses dari manapun saya. Tulisannya begini, this script was saved online and is now available from other devices under dwihutape@gmail. Nah, kecuali lupa di save online, saat mau lanjutin kerjaannya di kantor pas buka Skype, nggak di save online, jadi nggak bisa, cuma ke save di device Anda sekarang. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau soal offline saya kurang paham sih, Bang. Itu masuknya apa ya berarti ya? Apa itu berarti? Saya pikir itu kayaknya tetap online kayaknya, karena si video scribe-nya tetap menekankan kalau mau free trial mengakses ngedit semua itu online. Kayak waktu login pun tadi ada pertanyaan, kalau dianggap offline kayak Anda berusaha offline, coba GoPro misalnya. Nah kayak gitu-gitu. Kecuali dia di tag-nya memang GoPro. Jadi dia bebas itu mau offline, mau online, mau kayak apa. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you. Ya, Bang. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa ini, kita akan ada sesi tanya jawab atau bahkan mungkin sharing. Saya ini hasilnya kayak gini, mungkin rekan-rekan yang itu akan share screen misalnya. Jadi pengen tahu juga gimana sejauh ini apa kendalanya kayak gitu.